Oke, selamat pagi Bapak ucapkan untuk anak-anak kelas 8 yang Bapak sayangi dan cintai. Masih tetap semangat kan? Seperti pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas kembali review pembelajaran fisika untuk membantu kalian nanti untuk mengerjakan soal di UAS ya. Yang pertama di sini tentang kinematika. Ya, kinematika yang kita pelajari di sini adalah lurus berubah beraturan. Jadi di sini Bapak skate antara gerakan dari PQ, QR, dan RS. Jadi di sini ada titik P, Q, R, dan S. Dari P ke Q, ya seperti kalau kita alami kalau mobil di dalam proses ya bergerak dari atas ke bawah atau sedang melaju di turunan, jalan yang berupa turunan, berarti nantinya mobil tersebut akan semakin cepat kan. Berarti ketika dari proses P ke Q itu dinamakan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB dipercepat. Kemudian dari Q ke R ya. Dari Q ke R, sini nanti mobil bergerak lurus peraturan atau dengan kata lain kecepatannya itu adalah konstan. Dan dari titik R ke S, nanti di sini mobil akan mengalami perlambatan karena apa? Karena mobil tersebut mendaki, ya berarti nanti kecepatannya sudah pasti berkurang. Nah, berarti dari sini dapat kita ambil kesimpulan PQ adalah GLBB dipercepat, QR adalah gerak lurus beraturan, dan RS adalah GLBB diperlambat. Ya, jadi grafik yang paling tepat ditunjukkan dari A sampai D yang ada di sini itulah grafik A. Kenapa? Nah, dari P ke Q kecepatannya bertambah. Ya, kalau kita perhatikan kan grafik V. Berarti membaca grafik ini P ke Q dia bertambah. Kemudian Q ke R V-nya tetap atau V-nya konstan di titik ini. Dia selalu di titik ini. V-nya konstan dipertahankan dari Q ke R. Kemudian dari R ke S, ya, kecepatan diturunkan. Ya, dari kecepatan yang besar ke kecepatan yang kecil. Jadi untuk kejadian, untuk soal yang ada di sini, itu grafik yang paling tepat, yang paling sesuai. Ya, itu ditunjukkan oleh option A. Nah, kemudian kita ambil satu option, mungkin di option B. Nah, dari option P ke Q aja dia sudah salah. Dari P ke Q, di sini kalau kita perhatikan kan garisnya turun atau landai. Ya, dari V yang besar ke V yang kecil. Berarti di sini kan terjadi penurunan kecepatan. Penurunan kecepatan dinamakan apa? Perlambatan. Padahal kalau kita perhatikan dari proses P ke Q pada gambar, dia kan seharusnya dipercepat. Nah, padahal dari grafik ini P ke Q-nya diperlambat. Berarti B ini, option B yang ada di sini, itu salah. Seperti itu ya, identifikasinya. Oke, baik, lanjut. Untuk berikutnya kita akan membahas sedikit tentang hubungan gaya dan hubungan percepatan. Oke, beberapa gaya di sini ya digunakan ya. Beberapa gaya diberikan pada benda atau objek yang memiliki massa 5 kg. Kita perhatikan ada gaya ke kiri 15 Newton dan 10 Newton. Kemudian ada gaya ke kanan itu adalah 20 Newton. Yang ditanyakan di sini adalah percepatan yang dialami oleh benda. Seperti yang kita ketahui, rumus dari F itu sama dengan M dikali A. Berarti kalau kita ambil rumusan dari A, jadi cara simpelnya seperti ini ya. Susun F, M, A itu ke dalam sebuah segitiga. Ya, supaya kamu lebih mudahkan kamu untuk mencari nanti turunan-turunannya. Contoh, kalau kamu seperti ini kan langsung mudah aja. M sama dengan F per A sama dengan F per M, F sama dengan M kali A, seperti itu. Mudah kan? Nah, berarti kalau kita peroleh dari sini persamaannya A sama dengan F per M. Berarti kita buat di sini F per M. Tapi hati-hati, F yang digunakan di sini kan ada 3 gaya. Ada 3 force yang digunakan di sini. Ada 15, 10, dan 20. Nah, jadi yang kita pakai total dari semua gaya yang ada di sini. Ingat, prinsipnya adalah ketika gaya tersebut kita berikan ke kiri, berarti nantinya gaya tersebut akan minus. Dan ketika gaya tersebut mengarah ke kanan, berarti nantinya gaya tersebut kita buat tanda positif. Jadi sini kan hanya satu yang ke kanan, yaitu 20. Maka angka 20 di sini itu kita buat positif. Kemudian minus 15. Kenapa minus 15? Karena 15 Newton gaya yang tadi itu mengarah ke kiri. Kemudian ditambahkan lagi di sini dengan minus 10. Kenapa minus 10? Ya, karena gaya 10 Newton tadi juga mengarah ke kiri. Berarti total semua gaya yang ada pada objek adalah 20 kurang 15 kurang 10 dibagi dengan M, atau massa ya, massa.
Masanya berapa tadi dalam soal? Masanya adalah 5 kg. Masukkan 5 sehingga diperoleh hasil penjumlahannya ini 20 kurang 15 kurang 10 adalah minus 5 per 5 masanya tadi. Maka diperoleh percepatannya minus 5 dibagi 5 itu sama dengan minus 1. Jangan lupa membuat satuan meter per sekon kuadrat. Oke, aman ya. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya kita perhatikan juga ya, masalah mencari gaya total. Ya. Jadi di sini yang ditanya itulah percepatan terbesar dan percepatan terkecil berturut-turut. Konsepnya adalah ketika percepatan terbesar yang ditanya, maka carilah gaya yang terbesar. Ketika percepatan yang paling kecil yang ditanya, maka carilah gaya yang paling kecil. Oke, mari kita hitung satu persatu total gaya yang ada pada setiap sistem. Ya, untuk sistem pertama, untuk sistem 1, gaya ke kiri 12 dan 20, sedangkan gaya ke kanan adalah 16. Bagaimana tadi? Yang ke kanan buat positif dan yang ke kiri buat negatif. Berarti untuk sistem 1, positif 16 dikurang 20 dikurang 12, maka itu akan menghasilkan gaya total sebesar, jadi 16 kurang 20 kan itu sama dengan minus 4. Minus 4 kurang 12 itu sama dengan minus 16. Jadi akan diperoleh gaya total itulah sebesar 16 Newton. Jadi minusnya di mana? Minusnya nggak usah ditulis, karena minus itu hanya menunjukkan arah kiri atau arah kanan. Jadi tadi kan minus hasilnya, berarti arahnya itu ke kiri. Oke, kita masuk kepada penentuan gaya total pada sistem kedua. Gaya ke kanan 12 dan 16, oh gaya ke kanan. Gaya yang 20 Newton juga ke kanan, seperti itu. Berarti ketiga gayanya ke kanan, sehingga gampang saja tinggal dijumlahkan saja ya. Berarti 12 tambah 16, 28. 28 tambah 20 adalah 48. Dan hasilnya adalah positif. Berarti kesimpulannya, benda tersebut akan bergerak ke kanan dengan gaya 48 Newton. Mari kita perhatikan sistem yang ketiga. Sistem yang ketiga gaya ke kanan 12 Newton dan 20 Newton. Sehingga dijumlahkan langsung 32 Newton. Ya. Dikurangi dengan gaya yang ke kiri 16 Newton. 32 kurang 16 adalah 16 Newton. Masih positif. Berarti kesimpulannya benda masih bergerak ke kanan dengan gaya total 16 Newton. Mari kita perhatikan sistem yang keempat. Sistem yang keempat gaya ke kanan 16 dan 12. Ya, karena sama-sama ke kanan berarti positif, jumlahkan saja 28. Ada gaya ke kiri 20 Newton, berarti 28 kurangkan dengan 20, hasilnya adalah positif 8. Berarti gaya total pada sistem 8 Newton dan arah gerak ke kanan. Nah, yang ditanya di sini adalah benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut, itu adalah sistem dari 2 dan 4. Di sini gayanya yang paling besar di antara semua sistem, yaitu 48 Newton. Berarti otomatis percepatan terbesar dong. Karena tadi kan konsepnya bahwa percepatan terbesar itu ditunjukkan oleh gaya yang terbesar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan sistem yang keempat, ini adalah gaya yang paling kecil di antara semua sistem. Berarti kalau gayanya paling kecil, percepatannya pasti yang paling kecil. Ya, otomatis. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah 2 mewakili percepatan yang besar, 4 mewakili percepatan yang kecil, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya di sini yang ada massa 1 kg pada sistem ya. Kemudian yang ditanya di sini percepatan benda yang terbesar itu adalah percepatan yang terbesar itu nanti di option D. Jadi kalau kalian cari sendiri nanti, jadi di sini udah ada bantuannya, ada A, option A sudah dijelaskan di sini, option B sudah dijelaskan, option C dijelaskan. Kalau menjelaskan satu option saja, option A ya. Percepatan kan sama dengan F per M dengan maka segitiga di sini tadi. A sama dengan F per M. Nah, F-nya itu harus cari total semua gaya, karena total gaya yang bekerja semua pada sistem ini adalah ada 3 gaya. Jadi totalkan semuanya, ingat yang ke kanan tadi positif, yang ke kiri negatif. Contoh, kita ambil sistem yang pertama, ya pada option A ini. Ke kanan itu 10 dan 15, maka 10 dan 15 dijumlahkan. Sedangkan yang ke kiri itu adalah 5 Newton, sehingga yang 5 ini dikurangi. Jadi 10 tambah 15, 25, kurang 5 adalah 20. Per M atau per massanya, yaitu masanya diberikan kan dalam soal 1. Berarti 20 dibagi 1 itu adalah 20 meter per sekon kuadrat lah hasil dari percepatan pada option A. Dia ke kanan karena positif hasilnya. Seperti itu. Nah, begitu juga nanti untuk penjelasan untuk B, begitu juga penjelasan untuk C, ya sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, dan silakan kalian berlatih untuk D. Ya, apakah benar? Jadi nanti D yang kalian cari itu, itulah menjadi opsi jawaban yang paling benar pada soal kita ini.
Jadi silakan kalian latihkan ya bagaimana cara mencari A pada option D ini, apakah benar memang itu percepatan yang terbesar sesuai dengan permintaan soal ya. Silakan kalian cari untuk latihan di rumah. Oke, berikutnya di sini ada 3 gaya. Ya, ini udah mudah ya kalau memang tadi sudah kalian simak, sudah kalian latihkan seperti yang Bapak instruksikan tadi barusan. Di sini ada 3 gaya. Jadi di sini yang ditanya adalah gaya yang memenuhi hukum 1 Newton adalah, ingat, hukum 1 Newton itu adalah hukum yang berlaku pada benda yang diam. Bagaimana cara membuat benda diam? Berarti gaya yang ke kiri harus sama besar dengan gaya yang ke kanan. Mari kita tes satu persatu. Option A. Option A, gaya ke kiri adalah 22 dan 18. Berarti kalau ditotalkan 40 Newton. Sedangkan option B, bukan option B, maaf. Sedangkan gaya yang ke kanannya pada option A ini 40 Newton. Berarti ada gaya yang sama 40 Newton yang ke kanan dengan 40 Newton yang ke kiri. Berarti option mana yang, kan di sini ditanya option mana yang memenuhi hukum 1 Newton. Ingat tadi hukum 1 Newton itu adalah hukum yang berlaku pada benda yang diam, ya. Berarti gaya yang ke kanan sama dengan gaya yang ke kiri. Itu ditunjukkan oleh option A. Jadi option A lah jawaban yang paling tepat. Oke, mari kita tes salah satu option. Ya, misalnya kita ambil option acak, itu option C. Option C, gaya ke kanannya itu adalah 18 dan 40. Berarti kalau dijumlahkan 58 ya. Sedangkan yang ke kiri 22. Berarti 58 dikurang 22 itu sama dengan 36 Newton. Bukan 0. Berarti C bukan jawaban. Atau C bukan memenuhi hukum 1 Newton. Melainkan C itu memenuhi hukum 2 Newton. Seperti itu. Nanti kalau kalian tes ke B, ke D sama juga. Itu bukan jawabannya. Karena apa? Karena nanti total gaya yang dihasilkan itu tidak 0. Hanya A, hanya option A yang menghasilkan total gaya yang sama dengan 0. Karena total gaya yang sama dengan 0 itulah yang akan membuat benda diam, dan benda diam itulah nanti yang akan memenuhi hukum 1 Newton sesuai permintaan soal. Paham ya? Oke. Berikutnya ini aplikasi-aplikasi dari hukum 1 Newton 2 dan 3. Jadi di sini yang dituntut untuk kita adalah coba tentukan dari keempat peristiwa tersebut yang mana yang menerapkan aplikasi dari hukum 3 Newton. Ya, mari kita pahami satu persatu. Untuk kejadian 1, penumpang terdorong ke depan ketika bus melaju dengan tiba-tiba mengerem mendadak. Ya benar ya. Ketika bus atau kendaraan kita ngegas tiba-tiba, ya berarti kita akan terdorong ke belakang. Ketika bus direm tiba-tiba, maka kita akan terpental ke depan seperti itu. Jadi kejadian-kejadian seperti ini merupakan aplikasi dari hukum 1 Newton. Ya. Nomor 2, kejadian nomor 2, tumbukan buku di atas karton tidak akan jatuh saat karton ditarik dengan cepat. Ya, itu merupakan penerapan dari hukum 1 Newton. Artinya apa? Itu adalah hukum kemasifan. Benda mempertahankan posisi diamnya. Jadi ketika kita tarik ya karton yang ditindih sama buku di atasnya, tapi harus tiba-tiba ya nariknya, jangan lambat. Tiba-tiba maka buku itu nanti akan tetap, ya kartonnya sudah lepas tapi buku itu tetap di atas meja. Itu aplikasi dari hukum 1 Newton. Ya. Oke, hukum 3 Newton itu nanti diterapkan di peristiwa 3 dan peristiwa 4. Di situ ditunjukkan bahwa terdapat gaya aksi dan akan memberikan reaksi. Itu ciri-ciri dari hukum 3 Newton. Ada aksi yang kita berikan dan kita akan menerima reaksinya. Dan selalu aksi dan reaksi itu berlawanan, tidak pernah searah. Jadi contoh kita perhatikan nomor 3. Di sini kan gaya yang kita berikan, kaki kita mendorong tanah ke belakang. Berarti skateboardnya meluncur ke depan. Ke belakang dan ke depan itu kan berlawanan. Jadi aksi yang kita berikan mendorong tanah, sedangkan reaksi yang diberikan skateboard adalah meluncur ke depan. Seperti itu. Jadi itu jelas-jelas hukum 3 Newton. Hukum aksi sama dengan minus reaksi. Oke, nomor 4, dayung perahu didorong ke belakang. Ke belakang. Kemudian perahu bergerak ke depan. Berarti terdapat dua arah yang berlawanan di situ. Kemudian ada gaya yang kita berikan. Ya, dayung yang kita dorong ke belakang, perahu pergi ke depan. Jadi ada aksinya. Dayung kita berikan aksi melalui dayung yang didorong ke belakang. Kemudian perahu akan memberikan reaksi, dia bergerak ke depan. Terus apa bedanya Pak dengan peristiwa 1? Peristiwa 1 kan ada juga terdorong ke depan, kemudian kita akan terpental ke belakang. Itu kan berlawanan arahnya. Itu beda, nah. Jadi untuk peristiwa 1, kita tidak memberikan gaya sama sekali. Ya. Itu hanya bus yang melaju, busnya saja yang melaju. Kita tidak memberikan gaya sama sekali. Coba bandingkan ke 3 dan 4. Kita memberikan gaya.
Gaya yang pertama di peristiwa ketiga itu adalah mendorong. Kemudian gaya yang kedua yang kita berikan di peristiwa keempat itu adalah tetap mendorong gaya yang ke belakang. Jadi kita memberikan gaya. Nah, itu bedanya. Nah, jadi pahami kembali yang Bapak katakan, ya pasti bisa. Dan pahami aplikasi itu dengan tepat. Kalau kalian rajin mengulang-ulang video ini, rajin membaca, memperluas ilmu pengetahuan kalian. Baik, demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Pak ucapkan salam sehat, tetap semangat, ciptakan prestasi. Selamat pagi.